Yang saya hormati Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Anggi Jakasveri Nasution, yang sekaligus juga adalah Ketua Dewan Penasehat Pasmada, seluruh anggota Dewan Penasehat, anggota Dewan Pembina, dan wabil khusus Ketua Umum Pasmada, Profesor Dr. Edi Suratman, dan seluruh pengurus Pasmada, baik DPP, DPD Provinsi Sumatera Utara, dan juga DPC khusus Kabupaten Mandailing Natal, dan teristimewa tentunya kepada seluruh para undangan hadirin, baik anggota Pasmada maupun para pejabat, Pak Ustadz Kepala Pengadilan Agama, dan juga tadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Sidempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa setelah tahun 2016, jadi 5 tahun yang lalu, akhirnya kita bisa berkesempatan berkumpul di tempat ini kembali dari berbagai pelosok, bukan hanya dari daerah Sumatera Utara, tetapi juga dari Jawa dan dari kota-kota lain di seluruh Indonesia. Ini tentunya adalah pengorbanannya, seperti tadi disampaikan oleh Ketua Umum. Sudah pasti pengorbanan waktu, pengorbanan biaya dan lain sebagainya. Namun karena kecintaan kita kepada sekolah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan juga pendidikan budi pekerti kepada kita, sehingga saya yakin hari ini adalah yang merasa bahwa sekolah ini telah sangat berjasa di dalam perjalanan kehidupannya sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Karena itu saya sangat sependapat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, senada dengan yang tertuang di dalam kata-kata Mars Pasmada. Saya belum hafal, dan Bupati bilang bagus sekali kalau dibagikan teksnya ini, bisa kita jadi lebih meriah lagi. Mungkin kesempatan berikutnya. Tadi saya ikuti di antara kata-katanya adalah bahwa Pasmada adalah wadah silaturahmi dan perjuangan ya. Jadi oleh Pak Ketua Umum tadi sampaikan 3 misi Pasmada. Pertama sebagai wadah perjuangan kita. Tadi itu dijabarkan. Karena yang menjabarkan seorang profesor, kalau saya jelaskan bisa kalah jelas dibanding profesor. Jadi saya nggak usah ulang lagi ya. Sekalian supaya lebih pendek. Wadah perjuangan, persisnya membantu pemerintah. Lebih spesifik lagi, membantu Pak Kepala Cabang Dinas dan Pak Nuh dan Bapak dan Ibu Guru SMA meningkatkan kualitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak kalah, bahkan kalau harapannya dibandingkan dengan bukan hanya sesama lulusan SMA tetapi sesama lulusan sekolah menengah ke atas di seluruh Indonesia. Jadi oleh Pak Ketua Umum disampaikan wujudnya itu nanti antara lain akan dilakukan penjajakan upaya agar lebih banyak lagi lulusan SMA ini yang diterima di perguruan tinggi. Tentunya ini jangan mengendorkan daya juang atau mutu dari lulusan kita, karena kita tahu bahwa kompetisinya itu sangat ketat. Kemudian wadah ini wadah silaturahmi. Saya sangat sependapat, tepat sekali. Kalau tidak ada wadah ini, mungkin kalau satu angkatan masih mungkin bisa berkenalan ya. Tapi kalau udah lintas angkatan, sudah nggak ketemu di sekolah kan, itu udah lulus atau kita belum masuk, mereka baru masuk.
seperti saya yang termasuk sisa-sisa Laskar Pajang ya. Kalau saya minta berapa orang yang angkatan gak usah 70, tapi 70-an, nah, mungkin masih lumayan banyak. Ada Anggi Azhar yang 80, wah ini yang gengnya Pak Ketua Umum ini ya. Betul kan angkatan 80 Pak ya? Iya. Angkatan 90, nah ini udah mulai banyak tapi belum begitu aktif di dalam kepengurusan. Angkatan 2000, nah ini masih barangkali mereka masih sibuk berjuang, ada yang kuliah maupun tentunya mengawali karirnya. Tetapi wadah ini menjadi satu forum bagi kita untuk saling lebih mengenal, dan dari tentunya saling mengenal itu akan bisa menghasilkan bukan hanya interaksi tetapi sinergi sesuai dengan minat, sesuai dengan profesi, sesuai dengan tentunya kondisi masing-masing untuk tujuan yang baik. Nah, yang ketiga tadi juga yang akan bisa memberikan kontribusi kepada kampung halaman di mana kita berasal ini adalah sebagai wadah sosial tadi. Mungkin sifatnya spontan pada saat ada bencana atau ada program-program sosial yang diprakarsai oleh Pomda atau lembaga-lembaga yang ada di sini, ya sesuai dengan kemampuan organisasi kita atau anggota-anggota kita bisa membantu. Mungkin ini yang bisa dan ingin saya sampaikan, karena saya juga tidak ingin menyampaikan panjang karena nanti masih ada Pak Wakil Bupati. Terus yang kedua, kalau tadi kan kepada kita yang anggota Pasmada ya. Yang kedua, saya lihat masih ada, walaupun tidak terlalu banyak ya, ada siswa-siswa. Jadi sekarang generasinya generasi anak ya. Kita ini kan udah 3G, generasi kakek, nenek, anak, cucu. Saya 70 tahun. Saya meninggalkan SMA ini 51 tahun yang lalu. Tahun 70. Jadi mungkin seperti ini. Waktu tahun 67, 68, 69, 70 kami di sini masih culun-culun, belum berdaging, masih krempeng-krempeng itu, dan masih suka main di sawah-sawah atau di sana tuh di bukit di sekitar sini pada waktu hari libur sekolah. Dan tidak menyangka kemudian perjalanan hidup berikutnya ini, terutama kepada anak-anak dan cucu-cucu nih ya. Iya. Tapi perlu juga, saya kira sama ini dengan teman-teman yang senior, bahwa kemudian perjalanan hidup akan tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, ini bukan untuk ria, tapi saya untuk memberikan motivasi ya. Saya bukan profesor, tapi S3 atau istilah ininya doktor. Dan saya tidak pernah menyangka ketika keluar dari Penyambungan ini suatu saat akan bisa menginjak Paris dan kemudian diterima di Sorbonne. Itu kan suatu, bukan hanya bagi lulusan SMA Penyambungan, bagi lulusan perguruan tinggi di Indonesia saja sangat langka. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan program S3 di kampus tersebut dengan hasil yang sangat baik dengan cum laude. Ini juga yang sangat langka. Dan kemudian yang lebih ini lagi yang membanggakan bagi teman-teman di sini, kalau yang belajar mengenai keuangan negara itu akan membaca bahwa ada paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri atas 3 undang-undang. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengolahan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2004. Tim yang menyusun undang-undang itu adalah tim yang oleh pemerintah dipercayakan kepada tim yang saya pimpin. Alhamdulillah. Kenapa bisa? Karena waktu di Paris saya memang mendalami itu di dalam disertasi saya. Jadi ini adalah untuk memberikan motivasi. Mudah-mudahan
Dengan demikian, walaupun lulusan dari SMA Penyambungan, jangan merasa kecil. Persaingan memang sekarang ini lebih sulit dibandingkan dengan masa kami dulu masuk di perguruan tinggi. Tetapi saya yakin dengan modal sumber daya manusia yang kita miliki, kalau dulu makanya seingat saya itu Pak Bupati pagi-pagi itu cuma nasi sama baledang ya, dibakar gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Malah kadang-kadang nggak sarapan gitu, sehingga kadang-kadang bisa ngantuk ya. Kalau saya yakin kalau sekarang ini sudah lebih sejahtera. Dulu dari rumah ke sini jalan kaki, ya paling naik sepeda gitu. Sekarang mungkin udah ada yang naik motor gitu ya. Tapi kemudahan-kemudahan itu, apalagi dengan digitalisasi, ini seharusnya bukan hanya tantangan, tetapi kita menjadikannya sebagai fasilitas untuk meraih kemajuan. Mungkin ini pesan saya kepada anak-anak yang masih di bangku SMA, dan kita berharap ke depan akan muncul lulusan-lulusan SMA Penyambungan yang berkiprah di tingkat nasional, bahkan kalau bisa di tingkat internasional. Jadi tidak berhenti pada Anggi Azhar, tidak berhenti pada Anggi Mansur Nasution yang bukan berhalangan, Anggi Sofwat, tapi akan muncul anggi-anggi yang lain atau alumni-alumni yang lain yang saya lihat sudah mulai kelihatan cikal-cikal bakalnya ini. Di samping profesor kita dan beberapa profesor lain lulusan SMA Penyambungan di Medan dan tempat lain, juga ada Anggi Yusuf ya. Begitu juga saya lihat teman-teman yang muda-muda. Demikian, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekaligus juga kami akan mohon diri karena tidak bisa lama-lama tentunya di daerah ini karena masih ada kegiatan di tempat lain. Demikian, selamat kepada para pengurus baik pusat, daerah maupun cabang. Selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan masa kepengurusan ini yang lebih singkat tetapi akan bisa menghasilkan hasil-hasil yang lebih konkret dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Madinah ini. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.